Halo teman belajar, di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan penilaian akhir tahun. Tonton sampai habis ya. Nah, dari soal, pembuluh kayu dan pembuluh tapis ditunjukkan oleh nomor berapa? Sebelumnya, yang harus kita ketahui, pembuluh kayu biasa disebut silem dan pembuluh tapis biasa disebut flum. Dari gambar di samping, nomor 1 yang ditunjukkan adalah flum, nomor 2 adalah cortex, nomor 3 adalah silem, dan nomor 4 adalah cambium. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? Ya, benar, jawabannya adalah C, 3 dan 1. Nah, pada soal terdapat sel hewan. Bagian mana yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya suatu zat? Nah, dapat kalian lihat pada gambar, pada nomor 1 itu adalah gambar membran sel. Nomor 2 ditunjukkan pada bagian ribosom, nomor 3 adalah nukleus, dan nomor 4 adalah sitoplasma. Jadi jawabannya adalah yang pertama, nomor 1, membran sel, karena membran sel terletak di bagian paling luar sel sehingga dia yang berfungsi untuk mengatur keluar dan masuknya sebuah zat. Nah, soal selanjutnya, pola interaksi yang terjadi dalam makhluk hidup yang bersaing untuk mendapatkan hal yang sama. Misalnya makanan, jawabannya adalah yang A, netralisme. Netralisme adalah hubungan tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah burung hantu dengan burung pipit. Burung hantu mencari makan di malam hari, sedangkan burung pipit mencari makan di siang hari, sehingga mereka tidak akan bertemu. Selanjutnya adalah amensalisme. Amensalisme adalah salah satu pihak yang menghambat pertumbuhan pihak yang lain. Misalnya, ada sebuah rumput yang tumbuh di bawah pohon yang rindang. Nah, rumput tersebut tidak dapat tumbuh subur karena terhalang sinar mataharinya oleh pohon yang besar. Selanjutnya, simbiosis. Kalau simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup. Dan yang D adalah kompetisi. Kompetisi adalah hubungan yang terjadi karena persaingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah ada 2 ekor buaya. Nah, mereka sama-sama memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu sama-sama mencari makan, yaitu hewan. Nah, disitulah terjadi perebutan makanan. Jadi, jawabannya adalah yang D, kompetisi. Nah, pada soal selanjutnya adalah piramida makanan. Di dalam piramida makanan terdapat 4 tingkatan. Yang pertama adalah tumbuhan. Yang kedua adalah hewan yang pemakan tumbuhan, misalnya kelinci, tikus, dan belalang. Nah, selanjutnya tingkat kedua yaitu ada ayam dan katak, dan pada tingkat teratas atau tingkat puncak adalah ular. Jadi di sini konsumen tingkat 1 yaitu yang memakan tumbuhan, tikus, kelinci, dan belalang. Nah, mereka adalah herbivora. Jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya adalah tanda-tanda pada air yang sudah tercemar. Tanda-tandanya adalah yang pertama, terdapatnya bahan pelarut atau endapan. Nah, itu bisa didapatkan dari pemakaian pupuk secara berlebihan. Yang kedua adalah berbau. Yang ketiga, keasaman tidak normal, bisa asam atau basah. Nah, yang selanjutnya adalah memiliki rasa, dan yang terakhir memiliki warna. Nah, dari pilihan tersebut, jawabannya adalah ditumbuhi eceng gondok yang subur. Kenapa ditumbuhi eceng gondok bisa termasuk pencemaran air? Karena eceng gondok dapat tumbuh subur karena terdapat endapan dari pemakaian pupuk yang berlebihan dan dapat mengalir ke sungai, sehingga eceng gondok dapat tumbuh dengan subur.
Selanjutnya, gas CO atau gas karbon monoksida yang ada di udara berasal dari mana? Kalau yang pertama, fotosintesis tumbuhan. Nah, fotosintesis tumbuhan tidak menghasilkan karbon monoksida, melainkan oksigen. Yang kedua, pembakaran batu bara yang tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida. Nah, kalau pembakaran hutan dia menghasilkan karbon dioksida, sedangkan buangan AC dia menghasilkan CFC atau klorofluorokarbon. Jadi jawabannya adalah pembakaran batu bara yang tidak sempurna. Nah, dari pertanyaan pada soal, manakah yang termasuk gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan air? Yang pertama, palung laut. Palung laut adalah dataran di antara dua buah tebing yang curam. Kalau lembah laut adalah dataran di dasar laut yang dikelilingi oleh gunung laut atau tebing, tapi dia tidak curam, jadi berbeda dengan palung. Sedangkan bukit laut adalah dataran di permukaan laut yang memiliki ketinggian 200 sampai 300 meter. Sedangkan ambang laut adalah gunung yang ada di dasar laut yang puncaknya muncul sampai ke permukaan air laut. Jadi jawabannya adalah yang D, ambang laut. Nah, selanjutnya, reaksi fusi yang terjadi pada matahari ditunjukkan oleh nomor berapa? Pada nomor 1 ditunjukkan adalah bagian fotosfer. Nomor 2 adalah inti matahari, nomor 3 adalah kromosfer, dan nomor 4 adalah korona. Sebelumnya, reaksi fusi adalah penggabungan inti atom hidrogen yang dapat membentuk helium. Jadi jawabannya adalah inti matahari, yaitu B2. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat ya teman belajar. Semangat mengerjakan PAT-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!